Kuburkan kita itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, namun itu awal dari kehidupan yang baru. Akan dibangkitkan kita dengan satu hari yang penuh dengan ketakutan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumil mahsyar, semua akan dibangkitkan. Apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwa hari itu adalah hari yang paling menakutkan, dan tidak ada hari yang paling menakutkan selain hari dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara mereka yang akan selamat di hari yang paling menakutkan itu, di hari yang tidak ada pertolongan itu? Siapa yang akan selamat? Rasulullah SAW bersabda, inna anzakum yawmal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aktaruhum alaya salatan. Inna anzakum, sesungguhnya yang paling selamat di antara kalian, ila yaumil qiyamah, di hari kiamat, min ahwaliha, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang mengerikan, wa mawatiniha, dan dari jurang-jurang yang akan membawa kita kepada penderitaan, jurang-jurang yang akan membawa ke dalam kegelapan, jurang-jurang yang akan menjatuhkan kita ke dalam siksa yang kekal dan abadi. Siapa mereka? Aksaruhum alaiya salatan, mereka lah orang-orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dari ba'dal maghrib sampai detik ini tidak lepas hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas batin kita, lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapapun yang hadir di tempat ini karena kita atau kita mengajak salah satu di antara keluarga kita, teman kita, sahabat kita, siapapun yang menunjukkan satu kebaikan kepada sesama manusia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi hudriha wa huti fil bahri la yu'minuna ala mu'allimin nasi khairan. Innallaha wa malaikatuhu, sesungguhnya Allah dan malaikat, wa ahlas samawati wal ard, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlati fi hudriha, sampai seluruh semut yang ada di dalam sarangnya, wal huti fil bahri, dan seluruh ikan-ikan yang ada di dasar lautan, la yu'minuna ala mu'allimin nasi khairan. Sungguh mendoakan mereka manusia yang saling menasihati dalam kebenaran, yang mengajak di dalam kebaikan. Satu orang kita ajak untuk hadir dalam majlis yang di sana kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah mengatakan, sungguh Allah dan para malaikat, semut di dalam sarang-sarangnya, ikan di seluruh dasar-dasar laut mendoakan kita. Subhanallah. Ini berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda Nabi Muhammad berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ibadah berdasarkan berat dan ringannya, mahal dan murahnya, namun pahalanya sama-sama besar. Terakhir ini, ada 3 ibadah yang berdasarkan modal murah dan mahalnya, berat dan mudahnya, namun pahalanya sama-sama besar. Yang pertama, ada ibadah yang modalnya mahal, mengerjakannya sungguh berat, namun pahalanya demikian besar. Tidak ada balasan untuk ibadah ini kecuali Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apakah itu? Ibadah haji. Haji sekarang, masya Allah, modalnya mahal. Kemarin guru kita, alhamdulillah, kita doakan Kiai Haji Ahmad Haridis baru pulang menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan segera nanti beliau melaksanakan kewajiban yang kelima, menunaikan ibadah haji. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ibadah haji umrah saja sekarang sampai 20 juta. Itu ongkosnya saja. Belum bekal kita, belum beli oleh-oleh nanti ya. Itu sekitar berapa? Kalau ibadah haji sekarang 50 juta. Mengerjakannya, masya Allah. Dan yang afdal menceritakan ibadah haji harusnya yang sudah pergi haji. Saya belum, jadi takut salah. Namun berdasarkan cerita dan berdasarkan yang kita ketahui tentang haji, masya Allah berat. Tapi pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau pahalanya istimewa, moga mahal, suka,
Ada ibadah yang kedua, modalnya murah, mengerjakannya susah payah, pahalanya tetap sama, surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Ibadah puasa. Puasa itu nggak bayar. Modalnya cuma nawaitu somagodin an adai papi sahih Ramadan hadis istifadu ilaha. Namun saking beratnya, saking susahnya, nggak sedikit tuh saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita yang tumbang di tengah jalan. Ada yang disebut dengan nyemen dan sebagainya ya. Gitu. Namun pahalanya untuk orang-orang yang tahu ada satu pintu di surga namanya Babur Rayyan. Tidak dimasuki oleh siapapun kecuali ahli tahu, kecuali mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada ibadah yang modalnya murah, mengerjakannya mudah, pahalanya murah. Apakah itu? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat ketika Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat ini punya 1000 tangan, yang setiap tangan punya 1000 jari. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Kata Jibril, "Dia malaikat Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa yang Allah tugaskan kepada malaikat tersebut dengan 1000 tangan yang dari setiap tangan itu punya 1000 jari? Wahai Rasulullah, kau tanya sendiri. Tanya oleh Rasulullah, wahai malaikat Allah, apa yang Allah tugaskan kepada engkau dengan 1000 tangan yang dari setiap tangan itu diberikan kepadamu 1000 jari? Kata malaikat ini, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh Allah telah memberikan 1000 tangan yang dari setiap tangan ini diberikan 1000 jari. Tugasku adalah untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bengong baginda Muhammad SAW terkejut. Masya Allah. Hitung tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kata Rasulullah, kamu sanggup menghitungnya wahai malaikat? Iya, aku sanggup menghitungnya. Bahkan aku tahu jumlah tetesan air hujan yang jatuh di permukaan laut. Aku tahu jumlah tetesan air hujan yang jatuh di daratan, di pemukiman, di pegunungan. Aku tahu. Subhanallah. Tapi akhir kalimat dari malaikat ini hanya satu yang tidak bisa aku hitung, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut lagi, kalau jumlah tetesan air hujan yang segitu banyak bisa dihitung, apa kira-kira yang tidak bisa dihitung oleh malaikat ini? Wahai malaikat Allah, jika demikian jumlah air tetesan air hujan kau mampu hitung, lalu apa yang tidak mampu kau hitung? Wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah sesungguhnya apabila umat-umatku berkumpul dalam satu majlis, dalam satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu, maka saat itu aku tidak bisa menghitung banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersalawat kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah tetesan hujan kehitung, tapi jumlah pahala untuk satu bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut. Artinya berarti jumlah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu kali salat lebih banyak daripada jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Subhanallah. Ini adalah derajat kemuliaan umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Saat Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tempat tidurnya di malam hari, melihat aliran air ke tempat tidurnya, dilihat oleh Sayyidatul Aisyah, ini air dari mana? Sementara tidak hujan malam ini. Meskipun hujan, nggak ada tuh genteng yang bocor. Dari mana air ini datang? Setelah ditelusuri, air ini ternyata mengalir dari sesosok tubuh mulia yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sosok mulia yang sedang bersujud itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud yang lama mengalirkan air mata apa? Permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa umat-umatnya di akhir zaman, dan kita termasuk salah satu orang-orang yang didoakan dalam tahajud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahajud kecuali sampai bengkak kakinya. Yang didoakan siapa? Kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang sehari 70 kali beristighfar. Riwayat lain 100 kali. Riwayat itu untuk siapa istighfarnya itu? Ternyata istighfarnya bukan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, tapi istighfarnya adalah untuk
Mohon ampunan dosa umat-umatnya di akhir zaman. Subhanallah, betapa mulianya umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu